2004 sampai 2012 APBN hampir 5 kali, penduduk miskin turun sekitar 3%. Saya pikir capaian cukup membanggakan. Ada juga dari satu BUMN, tetapi tidak berani mempublikasikan, takut nanti dicoba. Nah, dengan konstelasi seperti ini, tentu saja akan berharap bagaimana Demokrat bisa didongkrak agar ini Demokrat dan Bapak sebagai Ketua Umum bisa ikut menentukan siapa yang memimpin Republik 5 tahun ke depan, Pak. Nah, strategi bagaimana yang kami baca dari luar, bahwa kesebelasan itu, yang peserta konvensi itu, dimaksudkan bukan hanya berkompetisi agar lihat siapa yang layak menjadi presiden, tapi barangkali ikut mendongkrak suara Demokrat. Tetapi sampai hari ini kami lihat, jangan-jangan itu tidak tercapai. Nah, ini bagaimana Bapak Presiden menjelaskan kepada kami, agar kami semua memahaminya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bung Primo kepada survei. Banyak tipe pemimpin, tipe politisi. Apa itu survei? Itu pesanan, itu nggak objektif, nggak begitu, dan seterusnya. Saya percaya survei, dan dari sekian banyak lembaga survei, mungkin belasan, saya percaya dan selama ini selalu merujuk kepada 3 lembaga survei yang menurut saya cukup objektif dan kredibel dari segi metodologinya, dari segi sampelnya, dari segi scientific factornya, begitu. Mengapa saya percaya? Kalau policy saya sedang tidak disukai oleh rakyat, misalkan menaikkan harga BBM tahun 2005, 2008, saya punya acceptance itu drop, berarti betul. Tapi ketika saya punya policy disukai rakyat, situasinya bagus, maka survei saya tinggi. Dan sejak 2004 sampai dengan sekarang saya punya baseline itu 50-60%, dan itu bagi yang tahu survei kepala negara, kepala pemerintahan sedunia tergolong yang oke begitu. Nah, partai terhadap survei yang saya rujuk itu juga begitu. Ada kalanya ups, ada kalanya downs, tergantung kepada situasi dan kondisi. Benar, saya juga mengikuti sejumlah survei meletakkan Partai Demokrat sangat rendah, 4%, 5%, ada juga 7%, ada juga 9%, ada juga 12%, dan seterusnya. Saya tidak ingin memberikan komentar apapun, tapi bulan lalu ada lembaga survei, saya juga diberitahu hasilnya, bahwa ternyata gap-nya atau margin-nya itu tidak seperti yang diangkat oleh sejumlah lembaga survei. Ini bukan survei yang saya keluarkan, tetapi ini yang saya dapatkan. Misalnya, PDI Perjuangan 16,3%, Golkar 15,4%, Demokrat 10,6%, Gerindra 8,5%, PKB 7,4%, P3 5,3%, PAN 4,9%, PKS 4,5%, Hanura 4,2%, Nasdem 3,9%, PBB 1,2%, PKPI 0,4%. Survei ini dilakukan oleh lembaga yang dia salah satu dari 3 lembaga survei yang selama ini saya rujuk. Saya tidak tahu sejauh mana objektivitas survei-survei lain yang misalnya Demokrat dikasih 4%, begitu. Nomor 3 sekarang ini marginnya dengan PDI 6%, dengan Golkar 5%. Saya juga tentu tidak bisa mengejar habis karena margin of error lebih kurang 1%. Oke, dan ada satu survei lagi yang juga tidak dipublikasikan, yang ini gabungan antara lembaga internasional dengan lembaga domestik, yang juga menyampaikan angka Demokrat itu sekitar 10%. Saya ingin dengan keyakinan seperti ini, dengan ikhtiar 1,5 bulan ini, nil basisnya,
kalau bisa naik 1-2% bagus, begitu. Apapun seperti ini yang ingin saya perjuangkan. Jadi tentunya kalau suara Demokrat misalkan sangat rendahnya, apalagi kalau disebutkan di bawah 7%, tentu secara moral ya tidak bisa saya langsung pokoknya Demokrat harus punya capres. Meskipun ingat tahun 2004 suara Demokrat 7,5%, and I was elected by the people. Dan kemudian tidak berarti 2004-2009 pemerintahan saya kacau balau. Kita semua juga ada di situ. It was running quite well, meskipun saya berasal dari partai politik yang hanya 7,5%. Begitu. Jadi my point is, saya tetap berikhtiar agar partai ini sekali lagi tidak terlalu jauh jaraknya dengan partai-partai besar. Kemudian kalau saya pikir patut untuk ikut memikirkan siapa yang bisa dicalonkan, saya akan lakukan. Saya sangat realistik ya, saya akan siap menerima berapapun hasilnya nanti, karena banyak orang begitu partainya kecil curang itu, nggak benar ini. Saya ingin mendidik diri saya sendiri. Kalau memang hasilnya tidak setinggi yang saya harapkan dan itu fair, demokratik, that's it, itulah yang saya miliki. Tetapi ingat, hati-hati, partai yang sudah mengklaim sekarang ini kami atau hanya kami yang bisa mengajukan calon presiden. Presiden mendatang pasti dari kami. Harap hati-hati, karena Allah itu ya Allah. Saya kira keputusan akhir untuk membangkitkan semangat boleh, untuk memotivasi diri boleh, tetapi saya harus mengatakan lebih bagus hati-hati, karena politics is politics. Banyak kisah partainya kuat sekali tidak jadi presiden, partainya tidak terlalu kuat jadi presiden, dan ini terjadi secara bukan hanya unik Indonesia ataupun bukan hanya tahun-tahun tertentu. Jadi Pak Primus, itu data yang saya miliki. Kami akan terus berikhtiar dengan cara yang benar. Nanti seperti apa hasilnya saya akan terima, dan selalu ada ruang untuk saya ikut berkontribusi dalam ikut memikirkan pemimpin bersama-sama para pemimpin redaksi. Ini kan negara kita sendiri, bangsa kita sendiri, pemilu kita sendiri, masa depan kita. Tidak ada salahnya andai kata suara Partai Demokrat tidak tinggi, kita bertemu seperti ini kan tidak dilarang untuk memikirkan siapapun yang kita ajukan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Para simultan, tanggung jawab tentu saja paling tidak di Partai Demokrat sendiri. Begini, sebenarnya konvensi yang diselenggarakan Partai Demokrat itu kan untuknya seleksi primary convention begitu. Itu tidak diniatkan untuk yang sudah kita serahkan kepada 11 orang itu untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat. Saya kira tidak fair, dan itu bahasa filmnya a bridge too far. Bagaimana kita bisa menugasi 11 orang atau meminta 11 orang untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat? Tentu yang paling bertanggung jawab saya. Jadi mau tinggi mau rendah, tanggung jawab saya. Meskipun semua tahu mengapa Partai Demokrat drop suaranya, semua tahu, tapi that is my responsibility. Tidak mungkin saya limpahkan, saya cari kambing hitam kepada siapapun. Latar belakang dari konvensi itu begini, ini boleh on the record. Ya, waktu belum tahu Partai Demokrat elektabilitas, memang kita belum tahu. Tahunya nanti 9 April berapa suara kami, ya. Di atas 9 April berapa suara kami, dengan semua ikhtiar yang semua partai politik lakukan. Begini, saya punya banyak sahabat, dan waktu itu ingin
bisa dinominasikan oleh Partai Demokrat untuk menjadi capres, itu sahabat-sahabat saya. Mereka juga punya kemampuan, mereka punya potensi. Artinya bukan sembarang orang. Nah, ketika termasuk yang dari dalam, ada juga teman dari luar. Bayangkan bagaimana seorang SBY harus mengatakan ini saja atau itu saja, tanpa kita mengukur sejauh mana sih kawan-kawan memiliki elektabilitas, mendapatkan dukungan yang kuat dari publik. Oleh karena itulah yang paling fair adalah memberi ruang, peluang dan kesempatan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing kepada rakyat. Saudara-saudara, coba lihat di Amerika, siapa sih yang ikut konvensi Partai Demokrat atau Partai Republik di sana di Amerika misalnya? Itu senator, anggota Kongres, gubernur, pensiunan jenderal, mungkin juga CEO perusahaan yang terkenal. Coba sekarang lihat peserta konvensi Partai Demokrat. Ada 2 speakers of the parliament, ketua DPR RI, ketua DPD RI. Ini kan sebetulnya someone yang cocok untuk ikut berkompetisi. Ada menteri, ada wakil menteri, ada ambasador, ada governor, ada rektor, ada anggota lembaga tinggi negara, ada 4-star general. Sebetulnya dia punya potensi, dia punya modal, dia punya pengalaman. Nah, bahwa di antara mereka saat ini belum mendapatkan dukungan yang kuat atau elektabilitas yang tinggi, ya mereka harus berikhtiar masing-masing. Masih ada waktu sekitar 2 bulan. Nah, kalau memang dari 11 orang itu ada yang top nanti, he can compete dengan capres dari partai yang lain, ya, can compete, bukan bumi dan langit. Tentu moralnya Partai Demokrat akan mengajukan yang bersangkutan menjadi capres. Dengan asumsi Partai Demokrat bisa mengajukan calonnya. Nah, saya harus realistik, mungkin tidak bisa sendiri seperti tahun 2009, mungkin harus bersama-sama dengan partai-partai politik yang lain. My first preference adalah apabila dari 11 orang itu memang ada yang unggul, tidak kalah dengan capres dari partai politik yang lain, mestilah dia yang harus dinominasi oleh Partai Demokrat, andai kata pun juga bersama-sama yang lain. Tetapi kalau jaraknya jauh sekali, ini memang saya tidak bisa menjawab hipotesa, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Karena tradisi Partai Demokrat, partai baru, 3 tahun kami berdiri, 2001 saya didirikan, 2004 ikut Pilpres, mengusulkan capres dapat, 2009 mengusulkan lagi dapat. Nah, harapan saya 2014 juga dapat. Artinya kami tidak boleh miskalkulasi. Kalau memang mengusulkan X, harus kami yakini insya Allah dia tembus. Sehingga tidak bisa gengsi maksud kita punya calon asal saja diajukan. Nah, kalau kansnya kurang dari 30%, tentunya bagi saya tidak mungkin begitu saja mengajukan. Oleh karena itu tidak bisa saja malam hari ini, kita harus menunggu 9 April dan minggu-minggu setelah itu, dan kemudian insya Allah ada solusi. Ada solusi, karena kalau sudah berpikir merah putih, tidak boleh kita sangat ke partai-partaian. Para gubernur, bupati, wali kota tahu saya, teman-teman, saya sebagai presiden adil. Dari partai politik manapun, termasuk oposisi, ketika prestasinya baik, saya kasih penghargaan. Kalau ada yang lalai, termasuk dari Partai Demokrat, saya berikan teguran. Artinya kalau kita sudah bicara merah putih, bicara Indonesia, bicara masa depan, maka sebagusnya jangan sangat ke partai-partaian. Kita harus keluar dari situ. Jiwa besar, semua menjadi statesman atau statewoman untuk memikirkan negaranya. Jadi kesimpulannya kita lihat saja nanti, ya insya Allah Demokrat tidak serendah yang dimuat di koran-koran
di media beberapa saat yang lalu lah ya, insya Allah lebih tinggi dari itu dan kami berikhtiar. Tapi berapapun nanti kita bisa duduk bersama seperti ini, menggagas, merembuk baiknya bagaimana. Karena kalau saya, presiden kita nanti yang lebih baik dari saya, lebih banyak yang bisa dilakukan, harus kita dukung, jangan diganggu terus. Pekerjaannya sudah banyak, presiden itu kalau diganggu kiri kanan setiap hari tidak optimal gitu. Nah, saya ingin seperti, dan yang ini bukan terakhir, khusus pengganti saya nanti tolong kita berdoa bersama-sama agar ada tradisi politik yang baik. Saya menyambut beliau dengan karpet merah. Saya perkenalkan Polseka yang sedang berjalan ini, programnya ini, keadaan pemerintahan begini, beliau apa yang belum tahu, sehingga tepat 20 Oktober beliau siap untuk bekerja. Dan itu menjadi tradisi politik yang baik karena kita belum beruntung sejak Bung Karno ke Pak Harto, Pak Harto ke Pak Habibie, Pak Habibie ke Gus Dur, Gus Dur ke Bu Mega ke saya. Nampaknya tradisi politik adiluhung itu belum terbentuk. Kalau bisa kita awali tahun ini, insya Allah akan baik. Jadi sementara jawaban saya itu, yang lain setelah 9 April. Ya, terima kasih. Ya, saya beberapa waktu lalu udang peluru di Tanjung Priok meledak. Sebelumnya juga di Cilandak ya. Terus ada gagasan Kementerian Pertahanan kalau salah sama Pak Jokowi mau membangun bunker di pertahanan, dan itu dangerous. Tempat publik tahu gudang munisi kaliber kecil, munisi kaliber besar, granat, roket, itu adalah tempat yang paling rawan. Saya 30 tahun di TNI, dulu ketika masih di satuan, di batalion, di brigade, tiap minggu mengecek suhunya, susunannya, keamanannya, apakah itu bisa, karena panas yang berlebihan gesekan bisa meledak. Dan tentunya tidak mungkin kita membangun gudang munisi, gudang peluru seperti di Monas ataupun di Pasar Baru ataupun di mana begitu. Saya betul-betul belum dengar, dan saya kira beliau juga berpikir jernih. Kalau Angkatan Laut memiliki kesulitan untuk membangun tempatnya di mana, kan masih ada tempat-tempat yang jauh lebih aman. Dan saya kira jawaban sementara itu, saya akan cek nanti apakah ada pemikiran seperti itu. Tapi yang jelas, kalau itu ada pemikiran, saya tidak setuju. Ya, dan itu tentu mengkhawatirkan kita membangun gudang peluru, gudang munisi di tempat yang masyarakat bisa datang setiap saat.